Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Dansa, NPM 080. Saya akan menjelaskan materi anatomi BMS 3. Yang pertama itu tentang mata. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bony orbis atau rongga mata. Pada daerah anterior cranial fossa merupakan daerah atap dari rongga mata. Pada daerah rongga mata ini biasanya tersusun dari berbagai tulang yang menjadi satu kesatuan bagian. Seperti contohnya yang terdapat dalam tulang ethmoid, kemudian tulang frontal, tulang sphenoid atau greater wings dan little wings, kemudian tulang zygomatic, kemudian ada tulang maxilla, tulang palaten, dan ada tulang lakrimal. Kemudian juga terdapat otot ekstrinsik dari mata ini. Yang pertama ada otot troklear, kemudian superior oblique, medial rectus, superior rectus, kemudian ada lateral rectus, inferior oblique. Dan materi yang kedua yaitu mengenai telinga, dimana organ pendengaran manusia yaitu telinga berlokasi di dalam temporal bone. Telinga ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hearing atau pendengaran dan balance atau penyeimbang. Seperti namanya sendiri, hearing sini berfungsi untuk mendengar suara dari luar, kemudian sedangkan balance ini merupakan bagaimana otak kita dapat memahami kondisi yang sedang kita lakukan. Contohnya seperti posisi ketika kita sedang duduk, tidur, dan sebagainya. Di dalam temporal bone terdapat juga cranial nerve 7 atau facial nerve dan cranial nerve 8 yaitu vestibulocochlear nerve, di mana vestibular untuk keseimbangan atau balance dan cochlear untuk pendengaran. Kemudian telinga ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu yang pertama external ear atau telinga luar. Pada bagian ini pertama ada auricle, yaitu yang terdiri dari kartilago yang dilapisi kulit. Fungsinya adalah untuk menangkap dan menghantarkan sejenis gelombang suara yang nantinya untuk menyentuh tympanic membrane-nya. Kemudian ada middle ear, ini berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan gelombang suara menuju internal ear, yang nantinya dihantarkan oleh ketiga tulang pada bagian middle ear. Dan yang ketiga ada internal ear atau bagian dalam telinga. Ini berfungsi untuk mengubah sinyal, di mana mekanik menjadi sinyal elektrik, sinyal mekanik menjadi sinyal elektrik, sehingga sinyal elektrik yang akan ditangkap oleh cranial nerve 8 atau vestibulocochlear ini akan menuju ke pons atau brainstem. Materi yang ketiga itu tentang neck fascia dan triangles. Nah, pada materi ini pada bagian leher terdapat bagian ini terdapat banyak sekali otot-otot dan juga inervasinya. Jadi leher secara umum dibagi menjadi bagian anterior triangle dan juga posterior triangle. Pada bagian anterior triangle berbatasan dengan yang namanya garis vertikal median dari leher, kemudian bagian inferior dari mandible, kemudian ada juga bagian anterior dari sternocleidomastoid muscle, dan kemudian pada posterior triangle-nya berbatasan dengan diantaranya yaitu ada bagian tengah 1/4 dari clavicle, kemudian bagian anterior dari trapezius, dan ada juga posterior dari sternocleidomastoid muscle. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu mengenai craniovertebral joints. Apa itu craniovertebral joint? Vertical vertebra ini terdapat 7 jenis dengan ciri-cirinya, yaitu yang terdapat foramina transversia dan terdapat spinous process fibit. Ini kecuali 1 dan 7 ya. Dan bagian C1 atau atlas, kemudian C2 sampai C6 itu aksis, dan C7 itu falx axis dan berada di antara odontoid process. Dengan pergerakan utamanya itu untuk rotasi 45 derajat. Kemudian atlanto-occipital joints ini berada di antara occipital condylus dan superior articular fats. Kemudian ada sendi sinovial dengan pergerakan utamanya untuk extension dan flexion dari kepala. Ini merupakan gerakan mengangguk dengan pergerakan 25 derajat untuk menggeleng. Mungkin sekian materi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.